sampai dalam ruangan semuanya tertata dengan bisa baik, membawa kepada generasi yang kita harapkan. Dan OMI tingkat provinsi. Ketika kamu setelah mengikuti Olimpiade ini, apa harapan kamu dan apa yang akan... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Andalan, saya Adia Stefatana Sadik Dan saya Malika Sofwani Satria dari Tim Andalan News Junior. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mewawancarai para narasumber terkait penyelenggaraan Olimpiade Madrasah Indonesia tahun 2025 tingkat Provinsi Riau yang diselenggarakan oleh MTSN 1 Kota Pekanbaru. Yuk kita lihat suasananya dan wawancaranya. Bagaimana dukungan Bapak terhadap kegiatan ini, terutama dalam hal keterlibatan orang tua dan masyarakat? Ya, kegiatan kami ini di samping bertujuan untuk menyeleksi peserta OMI untuk dikirim ke tingkat nasional nanti, kami berpandangan bahwa OMI tidak saja hanya untuk mencari bibit unggul, tetapi OMI juga terlibat pada pemerintah pemerintah bagaimana ada yang silaturahmi juga, dan masyarakat sekitar juga berperoleh manfaat. Ada keramaian, ekonomi juga jalan karena ada transaksi dengan para UKM, para pedagang kecil juga dapat menikmati kegiatan ini dengan bangkitnya ekonomi, terutama yang ada di sekitar MTSN 1. Bagaimana pandangan Bapak terkait pelaksanaan OMI tingkat provinsi di MTSN 1 Pekanbaru ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Satgas Pekanbaru melihat bahwa pelaksanaan OMI di MTSN 1 Kota Pekanbaru alhamdulillah berjalan dengan baik dan lancar, dan kita tentunya merasa bangga karena kegiatan event tingkat provinsi ini dipercayakan untuk dilaksanakan di MTSN 1 Kota, dan semuanya sesuai dengan schedule kegiatan sudah berjalan dengan lancar, tertib dan aman, dan tentunya kita tinggal menunggu hasilnya. MTS 1 Pekanbaru ini. Nah, jadi menurut Bapak nilai-nilai apa nih yang bisa kita tarik ulur yang bisa kita ambil dari penyelenggaraan OMI ini, Pak? Oh ya. Yang pertama, nilai-nilai yang kita ambil yang pertama adalah silaturahmi dari daerah ke provinsi ini sangat luar biasa sekali. Yang kedua, jiwa sportivitas, karena yang datang ini adalah sang juara, dan mudah-mudahan nanti kita akan melihat yang terbaik di antara sang juara ini, dan sportivitas di dalam meraih juara tadi akan terbangun di dalam diri siswa. Kalaupun misalnya belum mendapat juara, tentu harus lebih meningkatkan lagi proses pembelajarannya, dan nanti yang juara tentu mereka itu merasa tetap tawaduk di dalam diri dia bahwasannya dia menjuarai. Dan mudah-mudahan kita MTS 1 ini adalah memang juara untuk tingkat nasional. Sejauh mana dukungan dari komite terhadap kegiatan ini, terutama dalam hal keterlibatan orang tua dan masyarakat? Ya, tentunya keterlibatannya kita dari komite tetap support apa yang diinginkan oleh Pak Camat dan memberikan pelayanan yang baik sebagai tuan rumah, ya. Mungkin yang bisa kita support bagaimana tamu-tamu yang datang ke sini itu nyaman, aman selama di sini. Kita berikan kenyamanan, ya mungkin di saat dia perlu minum kita kasih minum, ya. Dan juga mereka ini betul-betul ada kesan MTS 1 Kota Pekanbaru ini adalah terbaik dalam memberikan pelayanan dalam Baik. Apa harapan Bapak terhadap kegiatan serupa di masa yang akan datang? Nah, harapan kita tentunya
MTSN 1 Kota Pekanbaru harus mendominasi di event OMI ini, ya. Dan OMI kita harapkan bukan hanya terhenti di tahun ini saja, tapi di masa akan datang ditingkatkan. Sekian wawancara pada pagi ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa harapan Bapak terhadap kegiatan serupa di masa yang akan datang? Ya, harapan kita tentunya makin hari makin baik, ya. Tentunya pelaksanaan OMI tahun depan itu makin baik, kemudian makin baik dari segi pelayanannya maupun dari pelaksanaan OMI itu sendiri, ya, karena memang pelaksanaan OMI tingkat provinsi, ya, itu harapan kita pelaksanaan OMI ini dapat tertata dengan lebih baik lagi, baik itu ruangannya, kemudian termasuk jadwal OMI, ya. Semoga ke depannya, karena kita dari daerah ini apabila jadwalnya itu tidak ditata dengan baik, maka pelaksanaan OMI itu juga akan kurang baik. Nah, kita tentunya ingin OMI ke depan makin baik dan lebih baik. Baik, terima kasih Bapak. Selesai sudah wawancara kita pada pagi ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kami sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Andalan, kembali dengan saya Adiasta Fatan Asadik. Jadi hari ini pas pada hari kedua pelaksanaan OMI 2025 tingkat provinsi. Jadi yuk kita tanya-tanya salah satu peserta OMI tahun 2025. Selamat pagi, boleh perkenalkan dirinya? Perkenalkan, nama saya Adila Syahira. Saya berasal dari Ilmu MTS Khairul Umum. Jadi kamu ikut Olimpiade Madrasah Indonesia ini di bidang apa sih? Saya ikut di bidang IPS. Masya Allah. Jadi gimana nih persiapan kamu? Apa yang kamu siapkan sebelum hari H Olimpiade Madrasah Indonesia ini? Guru pembimbing saya biasanya nyiapin materi dari tahun lalu, buat saya pelajari, habis itu saya analisis. Memang menganalisa itu merupakan salah satu cara efektif ya pemirsa sekalian. Jadi apa tantangan terbesar kamu dalam mengikuti Olimpiade ini? Dalam persiapannya pasti apa yang buat kamu susah? Tingkatan pemahaman dalam setiap soalnya sih itu. Itu memang sebuah ini ya, masalah umum ya. Jadi apa sih harapan kamu ketika kamu setelah mengikuti Olimpiade ini? Apa harapan kamu dan apa yang akan kamu lakukan gitu di masa depan? Karena kamu juga sebagai peserta OMI ya. Harapan saya sih cuman simpel aja, saya pengen dapatnya prestasi yang bisa buat saya dapat beasiswa di sekolah lain. Masya Allah. Jadi apa pesan-pesan kamu nih? Pesan kamu terhadap teman-teman yang sudah berjuang, guru-guru pembimbing kamu, dan juga mungkin orang-orang yang sudah mensupport kamu dalam mengikuti Olimpiade ini. Saya bakal ngucapin terima kasih kepada guru pembimbing saya dan orang yang mensupport saya, dan saya bakal ngucapin selamat dan sukses bagi orang-orang yang udah berusaha dan ikhlas untuk persiapan Olimpiade. Masya Allah, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Andalan, kali ini kami bersama dua peserta Olimpiade Madrasah Indonesia tahun 2025 tingkat provinsi. Jadi halo Bapak-Bapak sekalian, kami dari tim jurnalistik Andalan izin wawancara sekitar tentang Olimpiade Madrasah Indonesia. Boleh perkenalkan dirinya? Perkenalkan, saya Adi Askara Pasha Hidayat dari TSM 1 Kota Dumai yang mengikuti Olimpiade Madrasah Indonesia di bidang IPS. Perkenalkan, nama saya Mudahil Aslan, saya berasal dari Kota Dumai, saya mengikuti Olimpiade Madrasah Indonesia di bidang IPA. Jadi ini IPA IPS pemirsa sekalian. Jadi sebelum hari H mengikuti Olimpiade Madrasah Indonesia ini, gimana nih persiapan, apa yang perlu disiapkan oleh peserta ini untuk biar nggak grogi, biar nggak takut gitu, gimana untuk mengikuti Olimpiade? Persiapannya tuh tak perlu banyak-banyak, intinya tenang dan jangan lupa belajar. Satu lagi yang paling utama itu berdoa, minta doa ke orang tua, ke semuanya lah, minta doa ke keluarga. Kalau saya untuk mengatasi ketakutan tersebut, saya untuk melatih banyak soal atau memberi diri sendiri banyak soal, dan
jangan lupa berdoa pada Tuhan. Jadi di setiap persiapan ini pasti ada tantangan ya, tantangan besar. Jadi apa aja tantangan besar yang mungkin sulit nih untuk peserta OMI lewati gitu, dalam mempersiapkan OMI ini? Tantangannya karena mungkin karena jauh lombanya di sini kan banyak juga persiapannya kan untuk sini, jadi waktu belajar tuh jadi agak berkurang. Tantangannya biasa di cara mengingat atau ingatan yang biasanya hilang saat ujian naskah itu. Tapi pasti untuk sekelas anak OMI ini masalah-masalah seperti ini bisa ditangani. Ya. Jadi apa nih harapan setelah mengikuti Olimpiade ini? Apa harapan, apa kesan-kesannya terhadap mungkin dunia atau apa deh harapan-harapan? Harapannya ya bisa melanjut ke tingkat nasional yang acaranya di Banten untuk membanggakan orang tua juga. Harapan saya itu menang dari Olimpiade tingkat provinsi ini untuk membanggakan Kota Dumai ini dan untuk mewakilkan Provinsi Riau ke tingkat nasional. Masya Allah, baik, terima kasih Mbak waktunya untuk wawancara. Jadi pemirsa, seperti inilah wawancara kami terhadap 2 peserta Olimpiade Madrasah Indonesia tingkat provinsi. Diliput dari MTSN 1 Kota Pekanbaru, saya Desta Fatana Sadik, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kami sudahi dengan Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.